Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab. Tahu nggak sih, kalau kadang-kadang kisah sejarah yang paling menarik itu justru yang hampir musnah. Ya, cerita-cerita yang dulu dicap sesat, yang berani banget menantang keyakinan utama, tapi diam-diam malah ikut membentuk dunia kita sekarang. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu kisah tersembunyi yang luar biasa ini. Oke, langsung ke intinya. Pertanyaannya, apa benar ada orang lain yang disalib, bukan Yesus? Kedengarannya kayak plot novel konspirasi modern ya. Tapi percaya deh, ini bukan isu baru. Ini perdebatan kuno yang dulu, benar-benar mengguncang fondasi gereja di masa-masa awalnya. Jadi, yuk kita coba selidiki misteri ini bareng-bareng. Jadi, jauh sebelum zaman kita, sebelum ada internet buat nyebar teori konspirasi, kita mundur ke abad kedua. Di masa itu, ada seorang guru yang muncul dengan sebuah ide alternatif yang, super mengejutkan soal kisah penyaliban. Idenya ini radikal banget, sampai-sampai dianggap sebagai salah satu ajaran paling menyimpang dalam sejarah awal kekristenan. Nah, terus siapa sih otak di balik semua ide kontroversial ini? Yuk kita kenalan sama orangnya. Namanya Basilides, seorang guru Gnostik. Jadi Basilides ini bukan tokoh kaleng-kaleng ya. Dia itu guru yang sangat berpengaruh di Alexandria, Mesir sekitar tahun 120-an. Nah, biar kebayang, Alexandria zaman itu tuh kayak Silicon Valley-nya dunia kuno. Pusatnya ilmu pengetahuan, filsafat, agama, semua ide hebat dan aneh kumpul dan diadu di sana. Oke, sebelum lanjut, kita perlu mengerti dulu apa itu Gnostisisme, karena ini penting banget. Gini, buat kaum Gnostik, keselamatan itu bukan cuma soal iman, bukan. Buat mereka, yang paling penting itu gnosis, semacam pengetahuan ilahi yang sifatnya rahasia. Jadi kuncinya itu tahu, bukan cuma percaya. Nah, ini nih yang jadi dasar kenapa teori dia soal penyaliban jadi beda banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, bagian yang paling bikin heboh. Apa sih kata Basilides soal yang sebenarnya terjadi di Golgota? Kita sebut aja, aksi tukar guling terbesar. Jadi, menurut ajaran Basilides yang kita tahu dari tulisan orang-orang yang menentangnya, dia bilang gini, Yesus itu sama sekali nggak menderita disalib. Loh, terus siapa? Kata dia, yang disalib itu Simon dari Kirene. Iya, orang yang dipaksa buat bantu mikul salib itu. Dia disalib karena salah orang, karena sebuah kekeliruan fatal. Oke, jadi gimana ceritanya pertukaran ini bisa terjadi? Menurut Basilides, alurnya begini. 1. Simon dari Kirene lagi mikul salib. 2. Di momen itu, Yesus pakai kekuatan ilahinya buat tukeran rupa sama si Simon. Hasilnya, Simon yang sekarang mukanya mirip Yesus, akhirnya malah dia yang disalib. Dan Yesus yang asli, dia berdiri santai di tengah kerumunan, nontonin semuanya tanpa luka sama sekali. Terus, kenapa sih mesti ada ide tukeran segala? Nah, ini akarnya ada di keyakinan namanya doketisme. Intinya gini, kaum doketis percaya kalau Yesus itu kan sosok ilahi, jadi dia itu cuma kelihatan punya tubuh manusia biasa. Dia nggak mungkin benar-benar bisa ngerasain sakit atau menderita kayak kita. Jadi buat Basilides, pertukaran ini jadi solusi yang paling logis, supaya sosok ilahi yang suci itu nggak perlu merasakan penderitaan fisik. Ya, tentu aja, ide kayak gini bikin geger luar biasa. Ini jadi kayak pertarungan besar antara dua kubu, keyakinan Gnostik yang serba rahasia, dan melawan doktrin gereja arus utama yang waktu itu lagi berusaha keras membangun fondasinya. Perbedaannya itu bener-bener fundamental, nggak bisa ketemu di tengah. Gini deh, di satu sisi, gereja arus utama percaya kalau penderitaan fisik Yesus itu penting banget buat keselamatan manusia. Pengorbanannya itu intinya. Tapi di sisi lain menurut Basilides, mana mungkin sosok ilahi menderita? Buat dia, keselamatan itu datangnya dari gnosis, dari pengetahuan rahasia itu, bukan dari pengorbanan di salib. Jelas kan, dua pandangan ini nggak bakal bisa nyambung. Hasilnya, tentu aja ada perlawanan keras. Para bapak gereja perdana yang top banget namanya, kayak Irenaeus dan Hippolytus, langsung turun tangan. Mereka nggak main-main, mereka mengutuk ajaran Basilides habis-habisan. Mereka nulis banyak banget buku cuma buat ngebantah ide ini dan ngasih cap ajaran sesat berbahaya. Pada akhirnya, ajaran Basilides ini memang kalah dan tersingkir. Tapi, apa ceritanya selesai di situ? Apa ajarannya hilang gitu aja? Eits, tunggu dulu. Justru sebaliknya. Yuk kita lihat warisan yang nggak disangka-sangka dari ajaran yang dicap sesat ini. Ini yang menarik.
Anehnya, perlawanan terhadap ide Basilides ini malah bikin gereja jadi lebih kuat. Gimana bisa? Ya karena mereka jadi dipaksa buat mikir lebih keras dan ngerubusin doktrin mereka soal siapa sebenarnya Yesus itu dengan lebih jelas dan tajam. Tantangan ini juga yang memicu lahirnya tulisan-tulisan pembelaan iman yang penting banget. Dan ini juga jadi bukti kalau pemikiran di awal kekristenan itu, wah macam-macam banget, nggak seragam. Jadi, bisa dibilang intinya begini. Saat menolak Basilides, gereja itu nggak cuma sekedar membungkam satu suara yang beda. Enggak. Jauh lebih dari itu, dalam proses penolakan itu, mereka justru sedang mendefinisikan diri mereka sendiri, mempertegas siapa mereka dan apa yang mereka yakini untuk ratusan, bahkan ribuan tahun ke depan. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau satu ide yang kalah dan sesat aja bisa punya dampak sebesar ini buat membentuk sejarah, coba deh kita pikirin. Berapa banyak lagi ya keyakinan-keyakinan hilang lainnya yang tanpa sadar juga ikut membentuk cerita sejarah yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak hari ini?